Gini, kalau kamu kehilangan duit misalkan di satu investasi bodongnya atau skema Ponzi gitu ya, terus kamu kehilangan sampai bermiliar-miliar, itu bukan menurutku bukan lagi salah perusahaannya. Lu kalau udah mengerti, udah belajar, lu nyayang goblok, lu nggak masuk akal lu mau gitu loh. Misalkan dijanjikan 20% satu bulan, deposito aja cuma 6% satu tahun 7%. Iya. Kalau memang begitu, kalau memang itu bener real, masukkan aja APBN negara ke situ biar kita udah nggak usah kerja Iya gitu ya, loh. karena aja negara kan banyak banget Masuk, utangnya tuh iya ya, ya iya. biar bisa dapat berkali-kali lipat Berarti ya. kan Halo, welcome di Ngobrol Tren. Kali ini bareng sama saya Alia Rosa dan kan karena ini namanya juga Ngobrol Tren, jadi kita lagi mau ngebahas yang lagi trending, yang lagi viral saat ini. Nah, ini saya lagi ngundangin coach yang luar biasa, yang memang jagonya, ahlinya kalau memang udah bisa dibilang nih pakarnya network marketing. Nah, beliau ini nih bisa ngajarin, bukan hanya ngajarin ya, tapi memang pelaku juga di bidang network marketing. Nah, kira-kira siapa? Langsung aja yuk kita ketemu sama Coach Indra. Hei, Halo. Ocha, apa kabar Ocha? Apa kabar nih Coach? Baik, baik, Cah. Aduh, tadi kan seperti yang aku bilang ya, Iya, iya. kita ngundang Coach Indra ini karena apa? Karena ya sekarang tuh lagi banyak banget yang heboh, yang ngomongin tentang network marketing lah. Dulu sebelumnya udah sempat viral karena ada ya itu dia ya, skemanya mirip dengan MLM atau network marketing atau jaringan, tapi sebenarnya itu bukan gitu loh, cuma pakai skemanya aja, Yes. yaitu dengan money game, ya Ya. kan ya, langsung heboh. Langsung bikin negatif gitu. Nah sekarang ada lagi. Nah yang ini nih bikin bukan nipu-nipu sih, enggak. Cuma diangkat dari ya cerita-cerita orang-orang yang mereka bikin parodi gitu kan ya. Nah parodinya nih kok sampai bikin viral gitu loh. Dan itu yang pastinya menyinggung tentang halnya network marketing. Nah sekarang mau ngobrol-ngobrol tentang itu ya. Jadi kira-kira gimana nih Coach? Ya, sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara network marketing, Hah. emang sebenarnya dari zaman dulu pasti kontroversi. Hmm. Kontroversi, kita nggak bisa menafikan itu. Jadi sebelum ada sosial media aja dulu kan kontroversi. Itu dari puluhan tahun yang lalu. Oke. Ditambah lagi sekarang ini gitu loh. Mhm. Dan saya kan tadi udah bilang sama Ocha, Mhm. sebenarnya status setengah tahun terakhir ini saya concern ngelihat terutama di sosial media ya. Yes. Kalau menurut saya itu sebenarnya apa ya, kurangnya literasi sebenarnya. Hmm. Jadi kurangnya literasi sehingga, edukasinya juga kurang. Yang terjadi sekarang ini masyarakat umum itu ngelihatnya itu kayak macam satu apa ya, fenomena gitu, Hmm. aneh gitu loh. Nah karena aneh itulah makanya mungkin ya dibikinlah kayak parodi gitu loh sama influencer-influencer gitu. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya, ya sebagai misalkan saya kan punya komunitas juga gitu ya, maksudnya banyak mengedukasi orang-orang yang berprofesi sebagai network marketer. Memang mayoritas sekarang kalau kita perhatikan, kita nggak bisa salahkan juga karena memang pelaku-pelakunya sendiri ini yang memang bikin nama industri ini jelek gitu loh. Jadi kalau bahasa aku kemarin ya, aku sering di live atau di konten bikin gini. Sebenarnya gini, ada paling gampang tuh ada dua lah yang paling gampang tuh. Ada amatir, ada pro. Oke, sebentar dulu nih. Coach Indra ini jadi punya komunitas Ya, dan sekolah punya lah, sekolah kelas, ya. gitu loh. Jadi punya sekolah yang fokusnya benar-benar di network marketing. Yes. Ya kan ya. Makanya beliau ini jadinya tahu perilaku, terus udah gitu gimana sih perkembangan network marketing. Jadi makanya kenapa kita undang di sini karena ya dia udah pakarnya lah ya, udah ngerti perilakunya, perkembangannya. Nah, jadi terus lanjutin lagi. Jadi gini, paling gampang aja kita mengidentifikasinya. Jadi ada dua ya paling gampang kita, ada amatir, ada pro. Yes. Ya, cuman yang amatir ini lebih banyak, suaranya kenceng. Yang pro ini dikit, diem.
Jadi yang bisa dilihat orang, ya bayangkan aja kalau yang amatir itu bisa setiap hari bikin konten, bisa bikin live. Jadi kan gimana sih yang dilihat awareness-nya kan itu terus gitu loh. Ya. Nah sampai akhirnya Jadi ya itu yang bikin rame lah bikin itu ya. rame lagi gitu loh. Jadi kita nggak mau di sini kita nggak mau mendeskripsikan satu perusahaan ataupun siapapun orang tertentu gitu loh. Makanya saya bilang, Nah konten-konten yang ini nih sebenarnya menurut Coach Indra tuh oke nggak sih? Atau gimana nih? Ini malah bikin menjatuhkan atau sebenarnya bener nggak sih konten itu? Sekarang aku tanya dulu nih, menurut Coach Indra konten itu bener apa nggak? nah kalau menurutku ada dua, saya nggak mau bilang benar apa enggak. Nah. Tapi yang sekarang itu adalah amatir. Oh, yang dibikin kontennya ini Iya, amatir. pokoknya mayoritas sekarang itu amatir. Oke. Amatirnya kenapa? Apa karena dia nggak tahu sebenarnya atau sok tahu atau gimana? Bukan, kalau amatir itu pasti dia selalu akan berbicara tentang dirinya. Oke. Aku hebat, aku dapat duit, aku kaya, aku jago. Nah kalau pro dia nggak berbicara tentang dirinya. Oke. Dia Dia bikin branding lah ya. Dia educate Jadi, people dan dia talk about people. Dia dia mencari problem untuk di solve. Jadi dia nggak bilang, oh aku udah dapat, enggak. Karena audiens itu kan nggak peduli kamu mau dapat apa sebenarnya. Jadi kalau kayak Ocha nih misalkan, aku nih cantik loh, aku ini kaya. Audiens kau pun apa sih gitu loh. Tapi kalau misalkan Ocha bilang, aku kasih 5 tips bagaimana sebenarnya bikin aku misalkan awet muda atau bagaimana. Orang pasti mau share. Jadi tergantung. Jadi harus pinter-pinternya kita bikin konten lah ya gitu. Paham konsepnya, bikin kontennya. Jadi nggak sembarangan kontennya Iya. yang pokoknya gue jualan. Kan tujuan mereka kan ya soalnya sekarang gini deh, orang kan bikin konten kan emang tujuannya pengen laku gitu loh. That's the problem. Ini kan kita berbicara tentang, kita harus bedakan dulu. Kamu mau jadi network marketer atau kamu mau jadi pedagang. Ya kan kita harus tahu dulu nih. Kalau kamu mau jadi pedagang online ya silahkan kamu lakukan itu gitu loh. Tapi kalau kamu mau jadi network marketing, namanya network marketing. Network marketing. Network itu networking. Jadi networking dulu, silaturahmi dulu, baru marketing. Karena memang jadi soalnya sebenarnya balik lagi sih ya kayak kita dagang nih atau kita promosi iklan. Mungkin balik lagi ke orang-orang. Kalian itu mau gaya promosinya gimana? Mau jualan, maksudnya jualannya tuh hard selling atau soft selling gitu. Nah sebenarnya kalau bisa diketahuin tuh hard selling sama soft selling tuh lebih kenaan mana atau lebih gampang kejualnya tuh atau worksnya tuh yang mana? Problemnya bukan di situ, Cak. Kalau kita berbicara, kalau zaman dulu, ya waktu belum ada sosial media, kita main internet dulu ya, namanya dulu internet marketing. Kita mau hard selling, laku zaman dulu. Karena orang-orang masih belum paham gitu ya. Sedikit informasi. Ya. Sekarang udah kebanyakan informasi. Jadi orang udah pinter nyaring-nyaring sendiri lah ya. Tes aja, teman-teman tuh harus tes. Coba gini deh, kamu punya produk network marketing. Posting aja di sosmed. Kita lihat berapa yang komen, yang like produknya. Sama tes, satu posting gambar kamu dengan keluargamu, dengan anakmu. Coba lihat. Oke, tapi gini coach, nggak bisa ngomong gitu juga nih. Sekarang, oke lah kita bilang kan ya, soft selling tuh sekarang orang udah banyak lebih pinter. Jangan salah, banyak juga loh orang-orang bodoh-bodoh sekarang. Buktinya kemarin orang-orang tuh banyak yang kena money game. Itu banyak banget loh, banyak yang sampai orang-orang nangis-nangis karena mereka jadi korbannya money game. Nah, money game itu kan cara masuknya kan juga pakai hard selling juga. Pakai apa tuh, bukan hanya money game lah. Apa sih tuh namanya? Skema Ponzi lah. Iya, skema Ponzi atau kok enggak yang sekarang itu juga orang ikutan investasi bodong atau kalau enggak yang mereka ikut inilah apa tuh namanya yang ditangkep-tangkepin sekarang tuh juga tuh loh judi online. Iya. Nah itu kan pakai ngambil ya KPI yang kayak gitu-gitu kan. Nah orang-orang itu kan jadi dipakai public figure untuk jualin gitu kan. Itu kan public figure-nya juga ini juga hard selling juga. Gue dapet segini nih. Pokoknya dia dapet ya flexing. Buktinya orang-orang banyak yang kena tuh flexingan. Jadi gini. Kalau flexingnya beda ya Cak ya, maksudnya gini loh.
Kalau kenapa Kan orang flexing hard selling. iya, flexing hard selling. Hmm. Kalau kamu misalkan sudah punya audiens, Hmm. kamu harus bedakan loh. Saya nih, kamu kan public figure, kamu udah Hmm. punya audiens. Hmm. Kamu mau ngomong apa aja didengerin. Kamu jual apa dibeli. Nah, permasalahannya kalau di network marketing, nobody knows you. Belum ada yang tahu kamu. Terus kamu mau hard selling. Apa gitu loh. Kan Lebih itu bego problemnya, lagi ya. lebih bego lagi. Contoh aja kayak public figure yang live kayak jualan di TikTok gitu, misalkan Bayi Boong. Dia jual panci ya laku karena followernya banyak, people trust him. Nah, kembali lagi, nih kalau kamu misalkan newbie, masih belum punya audiens, belum punya komunitas. Jadi harus membangun Komunitas dulu, audiens dulu. audiens dulu. Jadi brandingnya dulu. Branding dulu. Gitu. Iya dong. Baru dulu mau jualan apa aja Iya, pasti laku. pasti laku gitu. karena kan ada engage, ada interaksinya, trustnya, dapat trustnya. Terus kembali lagi pertanyaan Ocha tadi. Kalau dibilang kenapa orang suka terjebak dengan money game gitu ya? Kalau menurut saya itu dia orang kita ini ya, termasuk orang Indonesia, karena literasi dan tidak ada seperti podcast seperti begini yang mengedukasi. Yang dipikiran mereka itu gimana supaya cepat kaya. Jadi mau itu berisiko, asal bisa menjanjikan tanpa kerja mereka mau. Gitu loh. Makanya saya sering bilang, kok banyak orang malas dan maaf ya, goblok. Maaf ya, maaf kata nggak tahu ya bisa disensor apa enggak. Banyak orang nggak ada sensor di iya, nggak ada. Ya it's okay lah. Iya kan, ya maksudnya kita ngomongin realita aja realitanya sih. gitu loh. Ya. Saya punya nanti ada teman. tuh sensor. gitu ya. Tit gitu. Oke, terus Banyak orang nggak usah gitu. Kadang-kadang teman saya gitu ya. Ya nggak usah, udah aku bilang, ini kejadian betul nih. Gini, kalau kamu kehilangan duit misalkan di satu investasi bodongnya atau skema ponzi gitu ya. Terus kamu kehilangan sampai bermiliar-miliar, itu menurutku bukan lagi salah perusahaannya itu. Lu kalau udah mengerti, udah belajar, lu nyayang goblok, lu nggak masuk akal lu mau gitu loh. Misalkan dijanjikan 20% satu bulan. Lah, deposito aja cuma 6%, 1 tahun 7%. Yeah. Kalau memang begitu, kalau memang itu bener real, masukkan aja APBN negara ke situ biar kita udah gak usah kerja gitu loh. Sekarang aja negara kan banyak banget utangnya tuh ya. Iya. Biar bisa dapat berkali-kali lipat. Berarti ya. kan untuk jadi orang itu harus punya common sense. Jadi kalau sesuatu yang nggak masuk akal, kamu filter dulu. Makanya perlu knowledge. Saya selalu bilang knowledge is power. Jadi kalau kita punya knowledge, kita punya komunitas yang positif, bukan berarti gini, oh itu udah dapat kok, itu public figure itu udah dapat, kok jadi acuan bisa aja dibohong-bohongin. Nah, tapi kan orang kadang-kadang bisa seringnya gini nih, pakai sesuatu untuk ngasih knowledge, dikira mereka udah dapat knowledge-nya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk biar bisa dapat knowledge-nya tuh gimana? Dapatnya dari mana? Belajarnya tuh gimana gitu? Karena ya itu orang-orang yang ya, sorry nih ya, kita banyak orang Indonesia kan emang pendidikannya memang masih rendah kan. Ya, jadi mereka dapat ya literasinya tuh masih rendah gitu loh. Jadi mereka dapat sesuatu buat mereka itu adalah knowledge baru gitu loh. Nah, knowledge baru ya kayak gitu dan mereka salah nih. Nah, terus gimana caranya nih untuk mereka biar bisa ya selamat lah ya hitungannya lah gitu. Ya kembali, Cak. Kalau saya dari dulu yang sederhana dalam 5 tahun terakhir ini saya fokus edukasi orang itu sederhana, simple. Mari membaca. Tetap balik lagi ya, kita budayakan yang baca. simpel adalah buku ya. Buku, baca. Karena belum tentu omongan orang itu sesuai dan benar. Tapi kalau buku, tapi banyak juga loh buku ada juga yang. Iya, tapi kan kita bisa cari referensi banyak lah, Cak, kalau buku yang bagus. Misalkan kayak gini. Ada satu common apa namanya activity orang-orang sukses kalau kita lihat. Karena saya gila baca ya. Jadi sekarang saya punya target tuh. Saya mau punya target goal 1 bulan. Karena aku baca kemarin Elon Musk gimana gitu ya. Pokoknya 1 bulan aku tuh pengen 5-6 buku gitu loh. Kenapa? Karena habit orang-orang sukses supaya senang baca. Betul, tapi kan nggak jujur nih. Gitu dia. Indonesia itu minat bacanya ya bisa tahu sendiri lah ya. Itu ya kurang. Apalagi nggak usah baca lah. Belum tentu mereka bisa baca. Lah itu dia, makanya kan aku dukung tuh yang Nazwa Siap tuh punya apa ya. Dia kan duta baca gitu loh. Jadi kalau Ocha nanya sama aku, bagaimana cara? Ya mulai baca. Habit ini kan yang paling susah gini loh. Bukan mau antara nggak mau dan nggak. Paling sulit itu adalah membangun kebiasaan baru. Itu paling sulit tuh. Orang yang tadi nggak suka baca, jadi suka baca gimana? Harus dilatih dong. Jadi maksudnya gini loh. Jangan juga teman-teman maksudnya dalam tanda kutip nih ya. Oknum-oknum leader ini. Seakan-akan
menggampangkan gitu loh. Kan selalu gini, ayo ikut di bisnisku, kamu pasti sukses. Ayo, ini kan omongan-omongan menurut saya pokoknya gini loh. Kalau ada orang bilang network marketing itu mudah untuk pemula, pastikan dia sedang berbohong. Karena nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Ya, kalau mungkin orang yang sudah sering main, punya pengalaman, punya network, punya skill, ya mungkin oke lah gitu. Tapi nggak mudah. Tapi kan selalu kita itu kan senang dengan apa ya? Nggak tahu kenapa ya. Mungkin masyarakat kita kena lama dijajah kali ya. Lama dijajah, senang dibohong-bohongin. Ngerti nggak sih? Kalau orang bilang nggak kerja, kamu akan dapat income, walaupun 100 juta dia ada. Oke. Tapi kalau di Jadi bisnis, mungkin sebenarnya gini sih, bukan dibilang network marketing itu kalau mau bener-bener sukses ya harus belajar. Jadi bukan cuma sebenarnya bukan cuma network marketing aja, segala hal lu mau sukses ya lu memang harus belajar. Bisnis pun juga bisnis juga nggak mudah gitu loh. mudah. Semua hal juga nggak ada yang mudah, kerja pun juga nggak mudah. Kan balik lagi ya, kayak kerja biasa pun ya memang kita, ya sekarang gini deh, kita jadi karyawan pun juga nggak mudah kan. Kan kita harus yang biasanya lu malas bangun pagi, jadi karyawan ya lu harus bangun pagi dong. Kalau nggak nanti dimarahin sama bosnya. Kan nggak bisa enak-enaknya kita, ya kan ya. Semuanya ada aturannya, semuanya ada pakemnya, semua ada caranya untuk biar dia berhasil di suatu bidang. Jadi bukan, ya balik lagi ya, semua hal kalau lu mau sukses ya nggak ada yang mudah, iya kan ya? Harus ya. Iya. Harus. Kecuali ya Ngepet aja susah. Iya ya. Ngepet tuh ada risikonya loh. Kalau di ketahuan masyarakat bisa dibakar. Bisa ya, ya benar-benar. Makanya kan jual yang kayak gitu-gitu, yang negatif-negatif juga sebenarnya susah juga ya. ya susah gitu. loh. Iya, kayak misalkan ya itulah ya. Iya, Misalnya jadi yang negatif pun mereka pakai planning loh. Tonton film aja, apa namanya Ocean Eleven. Film-film kayak gitulah ya, yang merampok bank tuh kan. Mereka kan pakai planning. Betul ya, susah juga ya. Ada gitu risiko ya. juga loh. Iya betul. Lah ini kalau mau bisnis kok, mau yang enak-enak. Jadi kayak misalkan yang orang kedua gitu juga susah kan ya, kan mau masuknya juga kan mesti gimana caranya untuk itu gampang kan kayak gitu juga ya. Orang kedua maksudnya pelakor. Iya, pelakor. Itu kan yang gampang. Itu yang gampang tuh. Mentalnya susah loh itu. Oh, mentalnya ya. Mental dihina. Oh iya. Ya kan kalau jadi pelakor kan pokoknya gini lah. Jadi hidup gak ada yang susah ya. Nggak ada yang mau mudah. Susah mendingan gak ada yang mudah. Jadi hidup gak ada yang mudah. Kalau mau yang mudah, gak usah hidup gitu ya. Ya 1 kali 2. Iya. Mati. Ya nggak ada yang mudah lah. Betul. Jadi betul. pokoknya itu yang membedakan. Makanya kan nanti aku ingat banget Tony Robbins tuh di bukunya tuh aku baca tuh. Dalam segala hal bidang apapun kehidupan, ya buat kita semua lah. 95% mindset. 5% skill, strategi, financial dan lain-lain. Nomor 1 itu 95% ini dulu bener dulu. Nah masalahnya di komunitas network marketing ininya rusak. Dicekokin berpuluh tahun dengan cara-cara doktrin yang nggak bener gitu loh. Contoh, semua orang bisa diprospek. Oh iya. Semua orang yang punya KTP bisa diprospek. Semua orang bernapas bisa diprospek. Hewan aja lo prospek gitu. Iya. Tapi memang bener loh kalau misalkan dulu sih kita kan pernah ada di perusahaan sebelumnya lah ya. Kita diajarin juga ya, pokoknya semua yang bisa berjalan itu adalah mangsa gitu kan ya. Karena jalan sesat itu. Iya. Padahal kalau dalam marketing secara general, kita harus mengenal yang namanya target market. Ya kan? Target market. Marketing yang paham marketing, strategi marketing, apapun termasuk network marketing, direct selling. Mereka paham target market, bahwa target market yang tepat dengan produk dan juga bisnisnya. Oke. Jadi nggak semua orang loh. Jadi di pikiran kita ini, semoga dengan podcast ini juga teman-teman dengar. Ya makanya tujuannya kita bikin podcast ini sih sejujurnya karena gini, kita tuh kadang-kadang struggling juga ya. Ada banyak perspektif orang gitu kan ya, yang ya persepsinya negatif tentang network marketing. Sebenarnya kan kalau aku bisa bilang ya, sebenarnya network marketing itu kan strategi pemasaran iya, aja. strategi pemasaran. Sebenarnya sama aja kayak kita retail. Sama. Iya. Ya kayak bisnis tuh semuanya ya ini kayak ya bisnis apa ya bisnis standar
sama pada umumnya gitu loh. Cuma cara pemasarannya aja beda. Yes. Nah, tapi orang itu pada bilang gitu loh, ya gue bisnis network marketing. Padahal kan network marketing bukan bisnis gitu loh. Bisnisnya Ini- produknya lah. Iya, bisnisnya ya produknya kan. Iya. Network marketing itu adalah sistem pemasaran kayak Yes. retail. Kan nggak mungkin dong ya, lo bisnis apa network marketing? Lah, emang ada orang ngomong ya, bisa kan kita tanya dong, lo kerja gitu ya, atau enggak gue bisnis, oh bisnis apa? Bisnis retail, kan jelek banget. Jelek banget, nggak keren. Iya kan ya. Iya. Nah tapi orang itu salah tangkep, mereka taunya network marketing itu bisnis network, namanya bisnis network marketing gitu loh. Padahal itu Profesi lah, sistem pemasaran. Jadi sebenarnya kalau kita ditanyain, lo bisnisnya apa? Ya kayak misalkan tren gitu kan ya. Ya kita bilang kan ya, lo bisnisnya apa? Bisnisnya kita bisnis internet. Iya. Iya dong. That's good. Iya dong, Iya. iya kan ya. Kita bisnisnya internet gitu kan ya. Tapi dijalankan dengan Direct selling. direct selling. Dan gitu. marketing. Iya, betul. Jadi marketingnya kita dengan direct selling, Betul. beda dengan retail. Ya kita sih ngomongnya pasti begitu gitu. Dan loh. itu benar. Iya. Nah, ini dia nih orang-orang soalnya tuh karena gini, persepsi orang dengan network marketing tuh udah negatif duluan. Nggak bisa kita Gitu. salahkan orang Nah, lain. karena ya itu dia, yang makanya tadi dibilang itu kan ya, konten-kontennya itu kan gitu loh. Nah, terus tuh gimana untuk biar orang ini bisa teredukasi lah gitu. Jadi kalau ngomong soal gini ya, aku nggak pernah nyalahkan masyarakat umum anti sama network. Gini loh, orang masyarakat umum itu tidak anti sama network marketing. Mereka anti sama orangnya. Oke. Serius. Kenapa saya bilang begitu? Saya beberapa kali diundang, diminta untuk berbicara di perusahaan bukan network marketing. Oh gitu, jadi pernah juga nih. Diundang. Jadi walaupun pakarnya network marketing, tapi diundang untuk yang Perusahaan bukan network BUMN, marketing. perusahaan besar. Oke. Dan saya bilang, kan manajer saya bilang sampai manajer saya, kasih tahu mereka bahwa saya ini basicnya adalah direct selling. Tahu nggak apa jawaban mereka? Justru kami tertarik ngundang coach karena latar belakangnya adalah network marketing. Karena orang yang di luar network marketing pengen belajar bagaimana mental-mental orang marketingnya. Karena mental-mental marketing di corporate berbeda sama kita di lapangan. Mental baja. Mental kalau baja. Nah mereka pengen belajar itu. Tapi mereka kagum dengan orang-orangnya. Tapi kagum mereka cara kerjanya gitu loh. Tapi mereka tuh nggak malu gitu loh. Makanya nomor satu, kalau kamu terjun di network marketing termasuk ya di tren ya. Nomor satu yang kalian harus edukasi adalah harus bangga sebagai network marketer. Profesi harus bangga dulu. Karena kenapa? Selalu orang berusaha untuk prospek orang yang jauh dari dia. Perhatiin deh, orang selalu coba untuk kalau dia pertama misalkan beli tren nih. Dia pasti coba prospek bukan orang yang dekat dia. Kenapa? Karena dia malu sama orang dekat dia nggak enakan, takut ditolak, gengsi dan lain-lain gitu lah. Dia pasti cari orang yang tidak dikenal. Padahal salah. Ya kan orang kita ajarin kok ya kita ini kan bisnis kepercayaan. Ya, jadi iya. harus orang yang terdekat dulu yang Tapi kita undang. tapi itu yang terjadi makanya kayak tadi kalau kita kembali ke network marketing, Cak. Namanya network marketing. Di situ ada network marketing. Network marketing itu sistem, salah satu sistem pemasaran untuk membangun jalur distribusi. Nggak ada menjanjikan apa-apa di situ. Nggak ada menjadi kesuksesan, nggak ada. Tanpa ada kata work di situ. Network marketing, bukan not work marketing. Jadi yang penting harus kerja. Gitu. Ya iya dong. Iya. Jadi bukan yang kena iming-iming. Jadi ekspektasinya juga harus disamakan. Jadi buat teman-teman juga kalau ada yang bilang, udah kamu join aja, nanti aku bantuin. Kamu gak usah kamu diam-diam. Itu bohong, pasti kan bohong. Jangan salah ngomong gitu. Tapi banyak leader-leader kita yang di sini memang bener bantuin loh. Jadi jangan bilang langsung bohong gitu. No. Maksudnya gini loh, Cak. Maksudnya Iya. Bukan, karena gini, jangan sampai kita nih bisa jadi menyamaratakan. Enggak, maksudnya Karena gini. aku ada pernah nih lihat konten di luaran nih ya. Ada, ya itu dia nih. Ini kayak konten-konten viral nih ya. Konten-konten viral dia itu dulu bekas pemain network marketing lah ya. Ya. Dia dulu kalau bisa dibilang sukses ya belum tahu lah ya. Saya juga nggak tahu, saya nggak pernah tahu. Cuma saya pernah lihat kan karena kita ini sekarang semuanya digital kan ya, jadi saya bisa tahu lah ya kayak gitu. Pas lagi browsing-browsing tentang network marketing apa, terus tiba-tiba muncul lah ini orang. Nah dia tuh cerita lah, dulu dia bekas pemain network marketing, dia leader, tapi dia pakai cara yang salah, cara yang negatif, nipu-nipu. Nah nipu-nipunya nih kayak gini nih,
dia bilang dulu gue tuh beli gue sengaja sewa mobil, terus gue ngaku-ngaku ini mobil ini gue dapetin dari bisnis yang sekarang dia jalanin gitu loh. Jadi dia ngaku-ngaku itu bisnisnya. Bohong dong. Bohong gitu loh. Nah akhirnya dia closingin orang dengan cara itu, dengan bilang ini dari beli hasil ini, beli mobil ini, terus apa gitu. Nah terus dia sekarang bilangnya insaf gitu loh, dia insaf. Tapi terus dia bikin konten nih, dia bilang nih ya dulu tuh gue begini nih, jadi dia membuka kebohongan-kebohongan dia dulu, katanya dia ini bukti kalau dia sudah insaf. Jadi dia bilang jadi dulu ya downline gue yang gue closingin, gue minta maaf gitu, dia bilang gitu kan ya dengan bangganya, gue minta maaf nih ya gue dulu bohong, gue nipu gitu. Jadi lu semuanya yang kalau misalkan diceritain sama orang nunjukin dia dapat mobil, dia dapat apa, itu bohong semua lah. Ya enggak lah. Dia kan jadi menyamaratakan dong. Enggak. Nah sedangkan ya sorry nih, kita kan ya kita di tren kan memang bener-bener orang kerja dan dia menghasilkan, dia bener-bener bisa dapat mobil. Itu memang fakta. Lah, Real gitu. Itu real. Itu real. Tapi orang di luaran sana akhirnya sekarang kalau ngelihat orang dapat mobil dikiranya tuh tipu gitu loh. Itu yang bikin kesel juga. Karena mereka kan nggak ngerti, dikiranya perlu kan kesel. bohong. Jadi gini loh, karena ini masalah bagaimana you build story in social media. Kalau kamu bikin story-nya norak ya seperti itu. Jadi gini loh, bukan mengeneral gini loh. Maksud gini, aku tadi mau klarifikasi ya. Jadi gini, kebanyakan kan gini, maksud saya tuh jangan percaya sama orang yang menjanjikan gini loh. Oke, ada yang benar-benar membantu. Tapi kebanyakan nggak membantu, Cak. Kebanyakan itu mostly, bisa saya bilang 99%. Oke. Yang penting gitu, penting kamu join dulu. Setelah kamu join nanti, kamu duduk diam, nanti kamu aku bantuin gitu loh. Nipu, overclaim. Nah itu yang kamu jangan percaya gitu loh. Karena kalau yang udah pasti, yang jelas. Jadi intinya jangan jualan itunya lah jangan ya. Jualan itunya. Oke, lalu kalau mau bantu ya nanti dulu tunjukin aja, jangan lu janjikan di awal gitu. Paling gampang gini aja, kalau kamu di prospek orang, coba aja produknya dulu. Pokoknya dilihat produknya aja ya. Bermanfaat gak usah dari janji-janji orangnya. Oke, gitu nah itu baru benar. Itu maksudnya. Betul. Jadi gini loh, karena aku bilang kemarin ada di konten gue tuh. Kamu mau diajak bisnis, network marketing. Tapi produk yang kamu pakai nggak bermanfaat sama kamu. Bagaimana kamu mau jadi distributor terhadap produk yang nggak work sama kamu gitu loh? Jangan mau. Yang penting harus pakai produknya dulu. Dan work sama kamu, berguna, berfungsi, dan kamu merasakan manfaatnya. Barulah kamu mau jadi distributornya. Segampang itu gitu loh. Jadi bukan kayak yang sekarang itu, udah kita nggak usah peduli produknya. Ya banyak. Nah itu yang, jadi bahasa-bahasa masuk saya itu begitu. Jangan percaya gitu loh. Orang yang suka memberi iming-iming nggak masuk akal, jangan percaya. Jadi paling gampang tesnya, intinya tes produknya. masuk produknya dulu. Iya dong. Ya betul. Banyak tapi jangan salah. Ya itu kemarin itu malah produknya nggak jelas apa. Rame banget itu, malah ada yang jual nggak ada produknya, bisa aja tuh masuk tuh gitu. Kalau sekarang sebenarnya kan kalau nggak ada produknya kan pasti money game kan, ilegal kan. Cuman kalau Ocha mau nanya, apakah itu works? Itu pasti ada umurnya. Lambat laun, ya maksudnya itu kan scam gitu ya. Zaman sekarang juga orang udah pintar, ya. Pokoknya gini, logikanya lihat satu produknya, ya satu. Paling gampang itu mereka terdaftar punya CUPL. Ada di asosiasi paling gampang. Nah paling gampang lagi ya udah dapat tahu produknya, kamu coba dulu sendiri. Jangan maksudnya loh, kamu juga jangan terjebak testimoni. Karena nggak semua ya, mayoritas testimoni orang-orang marketing yang maksud saya ya, yang nggak bener ya, banyak nggak benernya. Coach Indra kan jadinya kan ini kan benar-benar pelaku gitu kan ya, seorang pelaku. Dulu kan pelaku. Nah, dulu sebagai pelaku praktisi itu kayak gimana? Udah pernah melakukan yang salah-salah dulu nggak? Sering. Jadi berangkat dari kesalahan, justru banyak salah. Justru saya banyak melakukan kesalahan dan saya kasih tahu jangan kalian ulangin lagi ini gitu loh. Jadi kalau kita dulu apapun saya lakukan supaya yang saya prospek ini harus store duit itu. Dulu sebagai pelaku, dulu pemain network marketing itu jadi mitra lah kalau bisa dibilang ya, jadi member itu distributor itu berapa lama? Hampir 20 tahun. Wih, 20 tahun. Nah,
Pertanyaannya, Hampir 20 tahun. di satu perusahaan yang sama atau lompat-lompat? Ya. Saya bukan lompat-lompat. Kita Oke. pasti ada tiga kali. 3 kali. Oke. Nah itu pindah itu kenapa? Nah sekarang kan soalnya banyak kutu loncat yang biasa dibilang gitu Iya. tuh. Itu gimana? Banyak alasan, tapi alasan saya pertama, Hmm. pada saat itu ego juga ada. Oke. Ego ya. Hmm. Biasanya bermasalah dengan nggak puas. Biasanya tuh nggak puas dengan corporate. Oke. Terus merasa tidak dihargai Oke. gitu loh. Biasalah, ego lah ego. Hmm. Tapi menurut saya juga itu juga bukan satu hal yang saya banggakan. Ya kalau memang misalkan di satu tempat juga kita bisa bertahan, kenapa enggak gitu loh. Nah ini juga salah satu. Harus ada kepandaian dalam hal memilih produk dan perusahaan. Dulu belum pandai, makanya Ya. bisa. Makanya Oke. bisa sampai 3 kali gitu loh. Oke. Kalau kita udah pandai dari awal. Nah dulu kan nggak ada podcast seperti begini. Ya pokoknya Hmm. diajak teman, kita rasa cocok ya kita jalan gitu loh. Iya. Makanya sekarang kalau orang yang nonton ini kalian jadi pandai. Lihat, makanya dulu kan kita nggak peduli. Apa yang dilihat? Yang pertama itu satu. Nomor satu yang ngajak kamu. Oh tetap balik lagi Oh iya yang ngajak. dong. Iya maksudnya seberapa dalam kamu sama yang ngajak ini hubungannya, trustmu. Kalau nggak trust, kalau kamu lihat nggak kredibel ya jangan. Satu. Terus yang kedua, coba produknya. Kembali lagi. Produk yang utama ya. Ya ketiga perusahaan. Kalau kayak model saya selalu ngajarin jangan lihat cuman perusahaannya, ada kantornya, bukan nggak cukup itu. Kamu harus dalami siapa ownernya, Oke. jejak rekamnya segala macam. Nah yang paling penting nomor satu, kamu cari perusahaan yang menyiapkan sistem edukasi. Nah kayak gini lah ya. Iya. Kalau nggak ada sistem edukasinya jangan mau masuk. Kalau cuman bilang cuman sekedar, udah kita nggak perlu belajar, yang penting closing, jangan mau. Karena itu kan kamu akan kesulitan sekali nanti dalam membangun bisnis. Sebenarnya ini bukan saya ngomong loh. Ini yang ngomong, ini Roberto Kiyosaki. Kamu baca nanti bukunya tuh. Oke. Iya. Jadi dia ngomong begitu. Oke. Ya memang ya orang mau pintar harus mau belajar lah ya. Karena bisnis network marketing itu bisnis people, Cak. Oke. Sebenarnya gini Betul. loh. Business people, jadi people skill. Makanya kalau people skills, terus game of relationship. Semakin banyak kamu bergaul, semakin banyak kita ngobrol seperti gini, orang semakin percaya kamu. Nah, masalahnya di kita ini, aku ada bikin riset juga dulu ya. Dari misalkan 1000 nih murid aku nih. Kamu tahu yang bisa public speaking berapa? Paling ini ngakunya leader loh. Nggak nyampe 5%. Makanya bikin sekolah public speaking itu. Itu bukan sekolah public speaking. Tapi maksudku, how come you become a marketer? Marketer. Kamu nggak bisa ngobrol. Harusnya kalau kamu nggak bisa public speaking, basic komunikasi, ya kamu belajar dong. Iya dulu denger kan historinya dulu kan nggak bisa public speaking Nggak bisa. kan. Dan aku belajar, latihan. Memang aku nggak ngikut satu yang formal, karena freeze gitu ya. Dia dapat Dari perusahaan MLM itu dulu belajar public speaking atau enggak? Sendiri. Oke. Karena malu. Malu. Gitu loh, malu. Jadi 2009 sih itu, 2009-2010. Malu, kenapa leader kok nggak bisa ngomong ya? Akhirnya, ya tergantung kan. Kembali lagi, big why-nya apa? Karena saya merasa malu, saya latihan belajar. Dulu kan belum ada video, ada sih dulu handycam saya beli atau masih zaman BlackBerry itu. Rekam di kaca, ngobrol terus. Ya mungkin akhirnya bisa ngobrol sekarang gitu loh. Bahkan kalau live, gini pun dulu latihan. Jadi gampang aja sebenarnya. Kalau kamu pengen belajar, cari gini, list down apa kekuranganmu. Sulit, misalkan tidak bisa kok public speaking, nggak berani, nggak bisa presentasi. List down aja dulu semua, list down. Terus yang mana paling utama yang perlu kamu pelajari? Nah, tanya dulu, cari di perusahaan kamu leader yang paling kamu rasa jago, suruh diajarin dia. Kalau dia nggak mau dia ngajarin, ya udah. Kamu investasi dong, cari aja di Google di mana sekolahnya. Sesimpel itu gitu loh sebenarnya. Cuman masalahnya kan orang tuh di network marketing gini loh. Ini penting, Cak. Supaya teman-teman tahu. Yang terjun di network marketing ini masalahnya orang-orang yang bukan punya basic atau value entrepreneurship. Bukan mental seperti pelaku bisnis gitu loh. Yeah. Kalau contoh UMKM ya, komunitas UMKM. Yeah. Kalau orang UMKM sudah terbiasa namanya keluar modal. Yes. Sudah biasa namanya bikin strategi bayar overhead udah biasa. Gaji, biaya operasional. Nah orang network marketing mentalnya. Ya gini sih, nggak bisa bisa iya bisa enggak. Tapi kayak sekarang
kita tuh juga pengen yang ngejalan, kan gini, itu karena selama ini yang dari orang-orang network marketing tuh orangnya itu doang gitu loh. Nah, sekarang tuh udah makin luas loh yang jalanin network marketing. Di berbagai latar belakang juga ada, pengusaha juga ada gitu kan ya. Karena kan bisnis network marketing ini kalau bisa dibilang ya modalnya kecil tapi potensinya besar. Bener nggak? Kan kayak gitu kan ya. Nah, akhirnya sekarang banyak nih orang yang ya backgroundnya macam-macam gitu loh. Nah, tapi memang kesalahannya adalah ya biar mereka itu bisa ya lebih gampang lagi, mereka bikin konten-konten yang memang jadinya akhirnya flexing. Yang jeleknya kan kayak gitu. Konten-konten yang, nah jadi itu yang bikin citranya network marketing ini jelek gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi gini, Cak. Kalau tadi dibilang misalkan antara, aku setuju, network marketing is not easy but worth it. Layak untuk dikerjakan. Tapi kalau modal kecil, itu kayak pisau bermata dua kalau menurut aku. Kalau untuk market Indonesia. Okay. Karena modal kecil, gitu, bisnis nomor satu itu kan komitmen kan. Karena modalnya terlalu kecil dia jadi nggak punya komitmen. Kebanyakan begitu. Coba kalau berbisnis. Tapi kadang-kadang misalnya gini, modal mungkin dari segi uangnya yang kecil. Uang. Tapi ada yang mungkin ya effortnya jadinya lumayan gitu kan ya. Nah ini kan balik lagi kan ya. Walaupun modal kecil, tapi kita juga kalau mau sukses ya kita harus ngikutin sistem, ada effortnya, harus mau belajar, mau upgrade diri, nah, kan itu, kayak gitu. Itu nomor jadi satu yang akhirnya kita harus ada effort, mau belajar, mau maju gitu loh. Literasi, Cak. Yang Ocha tadi bilang betul. Pokoknya gini, kalau kamu sudah, gini, pemahamannya sederhana, konsep ya, ini prinsip ya. Pokoknya selama kamu tahu network marketing itu buat long term goal bisnis kamu. Nomor satu pertama kalau kamu pemula, bukan yang kamu kejar hasilnya. Yang penting mau belajar dulu lah ya. Pondasinya dulu dikuatin. Okay. Kan kamu tahu nih, misalkan dari tren nih, dia yakin dari tren bisa change their life. Change their life juga kan minimal kan berapa tahun, kan nggak mungkin setahun langsung berubah hidupnya juga gitu loh ya, kalau dia pemula gitu kan. Harus sabar lah ya. Ya sabar. Tapi ada juga orang yang tiba-tiba bisa sukses juga tuh ada. Ya, keberuntungan ya. Keberuntungan, tapi berapa persen itu nggak bisa diduplikasi. Tapi selalu kita ambil parameternya. Misalkan kalau kamu suruh, misalkan saya sekarang nih, kalau bangun jaringan, ya pasti cepet. Kenapa? Sudah punya pengetahuan, pengalaman, network. Boleh tau nggak dulu pas lagi di jalanin network marketing pendapatannya dapat berapa tuh? Saya pendapatan saya nggak pernah banyak. Ya, nggak pernah banyak. nyampe? Nggak nyampe. Oke. Berapa waktu itu? Masih ratusan lah. Ratusan gitu. Oke. Nggak banyak lah. Tapi lama. Gitu loh. Jadi maksudnya tapi banyak belajar lah ya di situ ya. Makanya sekarang jadinya bener-bener ya malah bisa jadi ya itu menghasilkan dari pengalamannya itu kan toh. Iya, jadi gini. Kalau kita ngitung income nih, kalau Ocha tadi nanya. Kalau kita ngitung income, kita nggak pernah ngitung income, kalau yang Abang tahu itu bukan per bulan. Kalau biasa kalau networker, kalau internasional tuh nanyanya a year. Jadi kalau Ocha nanya, tapi aku termasuk salah satu six figures lah. Pokoknya di perusahaanku untuk Asia aku top earner. Gitu loh, top earner. Zaman dulu ya. Zaman dulu jangan samakan sama sekarang. 1 miliar sekarang sama zaman dulu beda. Iya betul ya. Beda. Gitu ya. Jadi kita, tapi kenapa kita nggak pernah? Karena kita perusahaan kita doang larang nunjukin income. Nggak boleh. Gitu loh. Itu karena privacy kan. Gitu loh. Jadi kita bukan berdasarkan itu. Makanya saya pun kalau bikin konten atau edukasi, jadi ini Cak, saya tuh nggak pernah mimpi punya 5 tahun belakangan ini jadi buka bisnis edukasi gini, enggak. Ini karena faktor sebenarnya kamu tahu, percaya kan kalau kadang-kadang apa yang kamu mau bukan rencana Tuhan kan. Nggak pernah mimpiku ini. Mimpiku dulu, ya aku udah pernah bikin perusahaan network marketing 2011. Kenapa mau jadi coach nggak ada network marketing gitu? Nggak ada. Kamu tahu nggak alasannya sederhana? Apa? 2017 anakku nomor 1 udah nanya. Dulu tuh aku nggak pernah di rumah. Suami istri. Sibuk kerja, roadshow, nggak pernah di rumah. Dia nanya, Dedi. Itu masih jadi pemain? Masih main tuh. 2017 tuh masih main kan. Terus dia bilang, Dedi. Berhenti tahun berapa?
18 sudah mulai kosong, 2019 sudah berhenti. Oke. Jadi dia bilang, "Dedi kenapa kapan bisa di rumah Hmm. buat jaga nemenin kami," kata gitu. Hmm. Cuman gitu aja kalimatnya. Mulai situ mulai kepikiran tuh. Hmm. Akhirnya 2018 akhir saya ada berpikir nih, kalau aku terusin ini korban juga anakku. Karena dari kecil tuh nggak pernah kita, maksudnya karena sibuk kerja lah ya kan. Hmm. Katanya mau mencari time freedom, tidak sesuai jadinya. Hmm. Jadi lu punya duit tapi nggak bisa take care your family kan. Makanya kalau sekarang ajaran saya nomor 1 family first, Oke. business second. Hmm. Gitu loh. Buat saya sekarang itu. Hmm. Dan semua murid-murid saya ajarin begitu. Kalau ada pilihannya antara bisnis dan keluarga, pilih keluarga. Nah, lanjut Yang penting ya. harus pinter-pinternya aja Bagi waktu. kita bagi waktu. Nah, akhirnya aku iseng sebenarnya, Cak. 2018 akhir, aku udah mulai, bukan iseng, aku udah mutusin work from home. Jadi 2018 aku udah mulai work from home. Belum pandemi. Oke. Aku work from home, aku berpikir karena aku punya basic digital marketing, juga network marketing. Aku memang dari 2001 udah memang paham digital marketing. Jadi aku iseng bikin video e-course tentang network marketing. Jadi aku jual 2019, 2020. Jadi aku udah work from home, hidup dari situ aja. Jadi aku udah nggak main lagi tuh. 2020 pandemi. Jadi e-course-nya booming. Oh gitu. E-course-nya booming. Jadi banyak muridnya. Mulai diundang-undang Zoom. Diundang Zoom pertama gratis. Aku bilang 2,5 juta, ada mau. Corporate ngundang 5 juta, ada yang mau. Ada yang, kok jadi enak ya gitu loh. Jadi waktu pandemi, dari pagi tuh sampai malam, itu saya nggak berhenti-berhenti Zoom loh. Karena banyak yang undang. Kadang-kadang nggak mandi. Pakai celana pendek, orang nggak tahu gitu loh. Loh kok jadi enak. Nah sebenarnya kejadiannya seperti itu. Kayak terus sekarang jadi aku buat perusahaannya. Okay. Aku bikin perusahaannya, tapi bukan perusahaan marketing. Perusahaan edukasi, training, dan juga konsultan. Gitu. Tapi memang kalau kita mau bisa sukses sih ya memang kita harus banyak belajar gitu. Sampai sekarang kalau saya. Saya kan punya mentor juga. Jadi saya punya, pokoknya habitnya, kalau aku habitnya itu baca buku. Terus ikut, kalau sekarang training online. Ya. Aku rajin, sebulan 2 kali maybe pasti nonton video. Itu sudah habit. Nah yang diajarin buat sama orang-orang murid-muridnya itu tuh apa? Yang brandingnya harus yang benar atau apa ya gitu, skillnya ya. Skill dulu. Skill dalam apa? Dalam jualan atau skill apa? Marketing itu punya skill. Masak itu kan punya skill. Menjahit punya skill. Digital marketing ada skillnya nggak? Network marketing ada skillnya. Nah sekarang kalau orang-orang ini yang sampai viral-viral itu, jadi menurut Coach Indra itu nggak ada skillnya mereka? Oke. Mereka nggak paham 7 skill yang 7 skill basic network marketing. Menurut saya ya. Oke. Apa aja emang 7 skill itu? Pertama, how to inviting prospect. Bagaimana finding prospect nomor 1. Cara mencari daftar nama yang profesional. Bagaimana cara mengundang. Bagaimana cara presentasi. Bagaimana cara follow up. Bagaimana cara closing. Ngundang ke event. Getting started. Cara starting up new member. Itu kan 7 skill basic. Oh, lebih kayak itunya ya, kemampuan untuk memulainya ya. Kalau yang berarti yang viral-viral itu pokoknya dia bikin video nunjukin apa namanya? Dia nunjukin kesuksesannya udah. Makanya akhirnya jadinya kan sekarang kan ada yang bikin orang-orang yang sampai ini loh, yang bikin jadi parodi-parodi itu loh. Itu gimana itu jadinya? Gini, kalau kamu dengan flex gini lah ya. Aku ngeliat Ocha sukses. Terus aku pengen seperti Ocha. Tapi aku pengen cara instan. Nggak nyampe, Cak. Kan aku nggak tahu Ocha punya pengalaman bagaimana. Semua orang kan beda prosesnya gitu loh. Tapi ya maksudku gini loh. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri. Market Indonesia itu emang seneng dengan yang begitu-begitu. Emang seneng. Gitu loh. Seneng di bodoh-bodoh. Pokoknya seneng aja gitu-gituin gitu loh. Tapi kan itu kan bukan pilihan gitu loh. Tapi kan sekarang itu kenapa banyak dibully. Saya live kemarin tuh dibilang,
Ya itu bukan secara umum sih network marketing, tapi ya tetap aja kena gitu ya. Mm-mm. Tetap network marketing secara industri, secara kita ngomong industri tetap aja kena gitu loh. Dengan sebutan, jadi seakan-akan kalau menyebut nama leader jadi anti gitu loh. Ya enggak lah. Jadi sebenarnya menurut Coach Indra network marketing itu nggak negatif kan? Atau Udah dong. gimana? Nah kalau orang-orang untuk menanggapi orang-orang yang di luaran itu bisa bilangnya network marketing itu negatif, itu gimana caranya untuk biar bisa ngasih tahu mereka nih, educate mereka kalau sebenarnya nggak negatif. Yang negatif itu ya apa gitu loh? Sederhana. Hmm. Gini loh. Network marketing bukan buat semua orang. Sama seperti profesi dokter bukan buat semua orang. Oke. Sama seperti pilot bukan buat semua orang. Nggak bisa semua orang jadi network marketing. Jadi tugas kita adalah memilih mana yang mau. Jadi kita nggak bisa kontrol orang bilang ini suka dan enggak. Ya makanya dimulai dari diri kamu sendiri dulu. Jadi ini yang orang nggak tahu. Jadi ya paling gampang sebenarnya gini aja. Mulai aja kamu tunjukkan misalkan gini. Menurut Ocha sekarang. Kok jadi host pula aku ya. Tapi nggak apa-apa ya. Menurut Ocha sekarang. Network marketing itu bisnisnya selain produk apa sih sebenarnya? Inti bisnisnya? Kalau aku Menurut sih, kalau aku ya. The real bisnisnya di network marketing itu siapa? Selain produk, kita bisa punya banyak network. Jadi Ya, manfaatnya nih ya. Jadi kalau selain ya ini dia ya. Kalau bisa dibilang kita ini cara lain network marketing adalah cara lain untuk melakukan penjualan. Yes. Yang mungkin ya kalau misalkan kita memanfaatkan network kita gitu loh. Kalau aku ya gitu loh. Jadi kalau aku ya ngejalanin network marketing ini ya gue memang memanfaatkan network saya, terus kita punya orang dan memanfaatkan network teman-teman kita. Yang mungkin bahkan kita bisa memanfaatkan network dari orang yang nggak kita kenal tapi dia ada di jaringan kita. Networking lah. Jadi kita cara pintar kalau aku gitu loh. Cara menurut aku adalah ya makanya dia networking gitu loh. Dan dari sini sih aku belajar banyak gitu loh. Berarti punya link banyak juga. Dari penjelasan Ocha tadi, berarti the real bisnisnya di network marketing, the real business adalah kan you. Yes. You bisnisnya. Pertama kali kalau Ocha ngajak saya ketemu, saya nggak peduli loh sama produk. Kalau aku nggak percaya sama Ocha, kalau Ocha ngundang aku, datang pun aku nggak mau. Iya dong. Jadi kita harus bawa diri kita untuk biar bisa benar-benar orang kan itu memang melihat gini, kita ya. Ini yang orang sering salah paham. Dikiranya gini, wah produk ini yang nomor satu. Enggak, nomor satu bukan ini dulu kalau di network marketing. Nomor satu orangnya dulu. Jadi lu bisa sukses bukan juga ya pasti doang dari produknya pasti harus bisa dipakai. Nanti untuk first time. Untuk first time, orang nggak peduli pertama produk. Ya, kenapa bisa aku bilang begitu? Misalkan aku ngajak Ocha meeting, ketemu, kita mau sharing-sharing lah tentang satu peluang bisnis. Kalau Ocha nggak percaya sama aku, emang kamu mau datang? Lah kalau kamu mau datang, walaupun produkmu terbuat dari dewa, bisa menyembuhkan semua segala macam. Orang aku ketemu aja nggak mau. Jadi harus dibentuk dari people-nya dulu ya. Nah setelah kita memang hubungannya bagus, relationship-nya bagus, baru kamu mau dengar aku ngomong kan? Nah setelah itulah baru aku mungkin present tentang manfaat produknya. Setelah produknya ini, di sini perlunya kualitas produk. Kalau produknya nggak berkualitas, nggak berguna, orang kan cuma beli, walaupun deket dan trust beli cuma satu kali. Tapi kalau berkualitas berarti dia repeat. Nah itulah esensi network marketing. Makanya sering aku bilang tuh, it's not about product, it's about messengernya. Itu untuk first time. Jadi network marketing itu yang orang disalahgunakan itu, nggak lagi dia berbicara people. Makanya nomor satu, people. Real business adalah ini. Jadi kalau kamu mau berinvestasi namanya bisnis, pengusaha pasti berinvestasi sama bisnisnya. Nah, network marketing berinvestasi sama dirinya. Tapi sebenarnya bukan cuma network marketing doang sih, kita pun bisnis pada umumnya juga. Lu mau jadi pengusaha, lu juga harus lu harus pengembangan buat diri lu sendiri. SDM-nya kan? Iya. Nah, itu yang kita kurang. Harusnya dirinya. Apakah dirimu? Selain dirimu, kualitas dirimu, networkingmu. Kan networking. Pergaulanmu. Contoh, paling gampang sederhana. Kan tadi Ocha bilang mutual friend. Misalkan teman memanfaatkan teman. Sebenarnya kan networking kan. Tapi kan nggak semua teman Ocha itu juga senang berbisnis. Nah, disitulah kemampuan kamu untuk bisa menganalisa mana yang cocok, mana yang enggak. Jadi bukan kita kayak main
sekedar dalam main hantam aja, pokoknya hantam aja, nanti mana yang cocok itu yang aja jalan itu. Nah itu yang menurut saya nggak lagi, maksudnya gini loh, dulu oke, tapi zaman sekarang kan nggak relevan. Nggak relevan. Masa sekarang gini aku tanya, kalau saya tuh ngajarkan sekarang yang begini, Cak. Nggak tahu ya kalau yang lain ya. Makanya optimasi sosmed, strategi digital dan juga membangun personal branding yang saya ajarkan kepada komunitas sekarang ini. Zaman dulu kita yang datengin orang, istilahnya approaching, itu nggak salah ya, itu namanya prospecting, supaya orang lain take a look lah, our product and our business. Nah, yang itu masih dilakukan sampai sekarang dan masih works. Tapi yang sekarang yang saya coba untuk edukasi di komunitas atau di industri ini adalah gimana caranya orang yang datang samamu. Ocha, aku pengen tahu. Ya itu sebenarnya sama aja kayak attraction kita. marketing. Iya, ya sama aja kayak kita jualan retail juga gitu loh. Yes, iya kan. Jadi sebenarnya kalau bisa kita bilang kesimpulannya ya, sebenarnya network marketing sama retail itu sebenarnya sama aja. Iya kan ya? Retail kan direct selling. Iya, jadi sebenarnya tuh semuanya sama aja, cuma tinggal pendekatannya kita. Kalau network marketing ya karena kita ini lebih ke kan network marketing kan MLM ya, mulut ke mulut kan ya. Masuk langsung mati. Jadi ya, jadi kita pendekatannya lebih personal. Nah, kalau kita pendekatannya lebih personal ya berarti people-nya dulu yang harus dibangun. Word of mouth. Iya, sehingga kita nggak salah memperkenalkan ke orang lain gitu loh tentang bisnis kita, tentang produk kita, tentang penjualan kita. Benar nggak kayak gitu? Betul. Betul ya? Tapi sebentar. Menurut Ocha, kenapa di setiap perusahaan marketing hampir 70% itu digandrungi oleh ibu-ibu? Karena ibu-ibu suka cerita, gosip. Oh itu betul kau. Ceritanya halus sekali. Karena mulutnya ibu-ibu banyak gitu loh kalau ngomong. Jadi cocok word of mouth. Yeah. Makanya kan network marketing itu kalau mau didefinisikan ya teman-teman. Ini buat edukasi nih. Network marketing adalah salah satu strategi dalam marketing dalam membangun jalur distribusi. Produk dan jasa dengan word of mouth advertising. Oke, tapi sekarang ada fenomena baru. Apa tuh? Nggak semuanya ibu-ibu. Kenapa? Karena ya network marketing sekarang udah lebih berkembang Ya, dari produknya. Iya. Nah kalau dulu juga ibu-ibu kan karena produknya juga banyak kan ya. Ya skincare, ya, apa gitu buat ya. Ibu-ibu lah ya. Pembalut. Iya. Coba sekarang lebih berkembang sih gitu loh. Iya. Nah. Seperti tren gitu. Teknologi gitu. Iya. Jadi ya akhirnya sekarang jadi lebih bisa banyak diterima kali ya, gitu ya. Iya. Oke, sekarang lebih gaul lah. Ya, sekarang aku mau tanya, gimana Coach Indra? Sedikit aja ya, mungkin biar bisa untuk sebagai closing nih. Coach Indra sendiri menanggapi soal yang negatif-negatif ini di luaran sana itu kita harus gimana nih? Oke. Gini. Ada hal yang bisa kita kontrol yang nggak bisa kita kontrol. Persepsi orang tentang kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita lakukan do our best. Jadi mulai sekarang perbanyak aja seperti begini. Talk about network marketing, our industry dengan membangun awareness yang dengan cara mengedukasi. Makanya saya mau datang karena menurut saya ini adalah salah satu visi dari saya dari dulu. Ini adalah pintu channel. Ya, jadi untuk bisa ngasih tunjuk gitu loh. Oh ternyata kok beda ya? Nah, kok beda ya? Omongan yang di Coach Indra ngomong sama Ocha yang di tren itu kok beda ya? Kok nggak seperti? Jadi biarkan masyarakat menilai sendiri. Kita nggak bisa paksa mereka. Betul. Tapi kita tunjukkan aja kayak gini loh. Kamu nggak akan tahu bagus kalau nggak ada jeleknya, Cah. Kamu nggak akan tahu palsu kalau nggak ada aslinya. Kamu nggak tahu asli kalau nggak tahu palsunya. Jadi lebih bagus begitu. Justru saya tuh terkenal di kalangan teman-teman atau di kalangan komunitas. Saya senang mencari masalah untuk saya selesaikan. Buat saya ini adalah di mana ada masalah, di situ ada opportunity. Justru harus kita balikkan. Kalau memang lagi viral sekarang, that's good. Jadi kan semua mata tertuju kepada kita network marketing. Nah, gimana kita menampilkannya? Yes, paling tidak tren lah, tunjukkan. Ya. Tren tuh gini loh, sadar. Kita network marketing, tapi terserah ya orang mau ngomongin di luaran negatif atau apa. Selama memang kita benar, ya udah, tinggal tunjukin aja
kebenaran itu pasti akan terbukti. Nggak usah. Betul ya. Jadi Nggak usah. orang-orang nggak usah pakai nampik-nampik. Itu negatif, itu apa? Orang udah pinter sendiri. Udah pinter gitu lah sendiri. ya. Netizen Makanya. pinter. Yes. Netizen. Yes. Wah, Karena kan yang sekarang mulia netizen. sekarang kan bawa-bawa perusahaan yang di mana-mana ada perusahaan yang sampai naik karena jadinya negatif atau apa. Balik lagi ya pemirsa sendiri yang bisa menilai sendiri kan ya. Ini perusahaan udah bener atau enggak. Kalau misalkan ini perusahaannya memang apa yang diberikan, lo dapat manfaat atau enggak, produknya dapat manfaat atau enggak, ada peningkatan apa yang bisa lo dapetin. Yang penting gitu aja, balik semuanya ke diri masing-masing. Betul ya? Aku juga bingung lihat Ocha Oke. kenapa mau di network marketing. Yes, karena jujur ya dulu aku tuh skeptis. Iya, bukan. Dulu aku skeptis. Bisa bilang nggak anti? Anti banget, beneran anti banget. Tapi ya itu dia, kita upgrade diri kita belajar banyak. Jadi yang kulit-kulitnya itu ya karena kita dulu cuma tahu kulitnya. Sekarang kita udah tahu dalemannya. Ada hal yang memang bisa dikembangkan. wait. Nah makanya aku mau tunjukin itu. Dan aku yakin kamu udah ngerasakan semenjak di tren, bukan cuma duitnya. Betul. How you see transformation Yes. people. Nah, makanya Dan kita itu, bikin program yes. ini untuk kita bikin biar orang-orang itu bisa dapat manfaat, nilai tambah juga, dan ya kita jadi Pertumbuhan berkat. orang. Jadi berkat. Orang yang bayangkan, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah ngomong kaya, bisa bayar uang sekolah anaknya seneng banget. Yes. Ada orang yang terima kasih sama kamu nggak? Yes. Nangis, dia bocor terima gitu. Ya, benar. Bisa. Itu yang orang nggak tahu. Iya, makanya. Jadi kita pengen nunjukin ke orang, ya mungkin orang-orang di luar sana, konten-konten di luar sana ada yang menjelek-jelekan, tapi ya itu kan orang banyak belajar, orang lebih suka belajar dari kesalahan orang. Nah, tapi orang nggak mau belajar dari kesuksesan orang kan ya. Nah, kita memang mau nunjukin, ya memang banyak yang negatif-negatif, nah kita mau lurusin nih, biar yang negatif itu jangan sampai dilakukan sama orang-orang yang memang mau belajar, yang mau maju. Itu aja, biar kita bisa That's jadi lebih positif lah, gitu. Pasti. Kalau dibanyakin channel-channel gini nanti kan Yes. dimulai dari tren lah. Amin. Dimulai Nah, tren. itu dia tuh. Ya, yang tadi kita bahasin sih ya, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat penonton Ngobrol Tren. Nah, bagi kalian yang dapetin manfaat ini, nah langsung aja yuk subscribe channel YouTube kita ini. Dan jangan lupa untuk klik bunyi loncengnya sehingga nanti kalau kita ada episode yang baru kamu nggak ketinggalan. Oke? Thank you banget nih ya, Coach ya. Dan kayaknya kita bukan ini nih, episode ini nih kayaknya masih bisa diperpanjang lagi nih. Nah, penasaran nggak sama episode selanjutnya nih? Gue mau belajar dan kulik-kulik lagi nih sama Coach Indra nih. Dan kira-kira seperti apa ya? Oke, kita ketemu lagi di Ngobrol Tren episode selanjutnya.